Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai aturan sinus kosinus. Tapi sebelumnya, untuk mempelajari aturan sinus kosinus ini ada beberapa materi yang harus kita sudah paham. Nah, yaitu materinya adalah yang pertama perbandingan sin kostan. Nah, itu adalah materi sebelumnya yang harus kita kuasai sebelum kita mempelajari aturan sinus dan kosinus. Nah, yang kedua adalah sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini juga akan berkaitan dengan materi sinus kosinus. Dan kemudian ada perasionalan bentuk akar. Kita juga harus menguasai bagaimana merasionalkan bentuk akar karena ada beberapa sudut istimewa yang nilainya menggunakan bentuk akar. Nah, kemudian tentunya operasi aljabar. Kita juga harus menguasai operasi aljabar agar kita bisa menyelesaikan soal-soal yang ada pada materi aturan sinus kosinus. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal aturan sinus kosinus, nah kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada aturan sinus. Nah, aturan sinus ini adalah teorema berupa persamaan yang menghubungkan nilai sinus sudut dalam segitiga dengan panjang sisi di depannya dalam bentuk perbandingan. Jika diberikan segitiga sembarang ABC, dengan sisi di depan sudut A adalah A, di depan sudut B adalah B, di depan sudut C adalah C, maka berlaku persamaan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian ada lagi namanya aturan kosinus. Kalau aturan kosinus adalah teorema yang digunakan untuk menentukan panjang sisi depan suatu sudut dengan menggunakan hubungan dua panjang sisi yang mengapit sudut tersebut. Misalkan ada segitiga sembarang ABC, sisi di depan A adalah A, di depan sudut B adalah B, di depan sudut C adalah C. Maka pada segitiga ini bisa ditentukan nilai dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos beta. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang 2AB cos sudut C. Sudut C-nya kita kasih nama di sini adalah gamma. Nah, yang ini alfa, yang ini beta, yang ini gamma. Untuk aturan sinus ini kan bunyinya sangat simpel. Ada A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi mudah diingat. Untuk aturan kosinus itu kita lihat polanya. Seandainya di sini kan yang ditanya A kuadrat, maka yang menjadi rumusnya itu adalah sisi selain A. Berarti karena sisinya ada 3A, B dan C, karena di sini A kuadrat, berarti di sini sisanya adalah B dan C. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali yang sisinya dipakai di sini, berarti BC cos sudut A-nya apa? Alfa. Maka di sini alfa. Begitu cara mengingatnya. Sama seperti yang sisi B. Kalau B kuadrat itu sama dengan, karena B yang ditanya berarti sisi selain dari B A dan C, maka A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali AC cos B. Kemudian begitu juga untuk yang C kuadrat.
Nah, setelah kita mempelajari apa itu aturan sinus kosinus, yang paling penting yang harus kita garis bawahi adalah aturan sinus itu sendiri mempunyai ciri khas. Apa sih ciri khasnya? Nah, jadi kalau ada soal, kita harus tentukan ini soalnya akan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Nah, gimana caranya? Kalau aturan sinus, ciri khas yang pertama adalah pasti diketahui satu sudut dan satu sisi yang berhadapan. Contoh nih, kalau ada soal itu diketahui sudut A-nya berapa dan sisi A-nya berapa, maka itu pasti menggunakan aturan sinus. Itu adalah ciri khas untuk soal yang berhubungan dengan materi aturan sinus. Jadi ada sudut dan sisi yang berhadapan. Ingat ya, harus berhadapan sisi dan sudutnya. Jadi sisi A dengan sudut A, atau sisi B dengan sudut B, atau sisi C dengan sudut C yang diketahui. Sementara untuk aturan kosinus itu ciri khas pertamanya adalah soal-soal yang menggunakan aturan kosinus itu ciri khas pertama adalah itu ada dua sisi, satu sudut. Nah, tapi gimana sih bentuknya? Yang di aturan kosinus ini adalah kalau dia itu ada dua sisi yang diketahui yang mengapit satu sudut. Jadi dia itu mengapit satu sudut untuk aturan kosinus. Atau yang kedua, ciri khasnya itu juga berlaku untuk segitiga yang setiap sisinya itu diketahui berapa panjang sisinya. Nah, kalau diketahui 3 buah sisi, maka bisa menggunakan aturan kosinus. Kalau diketahui 2 sisi 1 sudut yang diapit, maka bisa menggunakan aturan kosinus. Oke, kemudian mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Oke, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 4 cm, sudut A sama dengan 120 derajat, sudut B sama dengan 30 derajat, tentukan panjang sisi C. Nah, kalau ada soal yang harus kita perhatikan adalah apakah ini menggunakan aturan sinus atau kosinus. Nah, kita perhatikan, di sini kata kuncinya adalah diketahui panjang sisi A 4 cm, sudut A 120. Nah, di situ ada diketahui satu sudut dan satu sisi yang sama berhadapan, yaitu sisi A dan sudut A. Kalau ada satu sisi dan sisi sudutnya yang berhadapan seperti itu, maka pasti soal ini menggunakan aturan sinus. Untuk menjawab soal ini, kita harus gambar dulu segitiga ABC-nya. Misalkan seperti ini sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, diketahui panjang sisi A-nya itu adalah 4 cm, berarti A di depan sudut A ini berarti A kecil ya. Di depan sudut B adalah B kecil, di depan sudut C adalah C kecil. A sama dengan 4 cm. Sudut A sama dengan 120, berarti ini 120 derajat. Sudut B adalah 30, sudut B adalah 30 derajat. Panjang sisi C sama dengan, nah untuk menentukan C kecil kita perlu tahu itu berapa sudut C. Gimana caranya? Sekarang kita ingat jumlah sudut dalam segitiga itu jumlahnya adalah 180. Maka untuk menentukan sudut C sama dengan 180 dikurang 120 dikurang 30. Ini sudut A dan sudut B. Jadi nanti bisa dapat berapa sudut C-nya. Sama dengan, maka sama dengan 180 dikurang 120 dikurang 30 sama dengan 30 derajat. Berarti sudut C yang di sini adalah 30 derajat. Selanjutnya dengan menggunakan aturan sinus, kita bisa tulis A per sin A sama dengan C per sin C. Nah, A-nya tadi berapa? Dapatnya kan 4 per sin A-nya berarti sin 120 sama dengan C, berarti sudut C-nya yaitu ada C-nya itu adalah sisi C ya, per
sin C-nya berapa tadi? 30. Nah, berarti ini jadinya 4 per sin 120. Sin 120 yaitu setengah akar 3. Nah, sama dengan C yang mau dicari, sin 30 sama dengan setengah. Nah, ini bisa dicoret. Maka hasilnya jadinya adalah 4 per akar 3 sama dengan C. Dalam bentuk rasionalnya, 4 per akar 3 dirasionalkan berarti jadinya 4 per 3 akar 3 sama dengan C. Nah, sekarang kita lihat di optionnya. Jawabannya berarti adalah bagian B. Kemudian pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB 15, BC 14, dan AC 13. Tentukan nilai tan C. Nah, di sini kata kuncinya adalah ada 3 buah sisi yang diketahui. Nah, kita ingat kalau ada 3 buah sisi diketahui, maka kita pasti menggunakan aturan kosinus. Ini kita bisa langsung gambarkan segitiganya karena sisinya sudah diketahui. Misalkan adalah segitiga sembarang ya, A, B, C. Dia bilang AB adalah 15, kemudian BC sama dengan 14, kemudian AC sama dengan 13 ya. Nah, yang ditentukan adalah tan dari sudut C. Nah, kalau kita mau langsung cari tan itu belum bisa karena yang kita punya rumus itu adalah aturan sinus dan kosinus. Berarti kita bisa cari sin atau cosnya. Tapi pada masalah ini kita tidak bisa menggunakan sinus karena tidak ada satupun sudut yang diketahui. Sementara yang diketahui adalah 3 buah sisi yang diketahui berapa panjangnya. Nah, kita menggunakan berarti aturan kosinus. Kita bisa cari cos C-nya. Cos C ini berarti kita menggunakan C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2 AB cos C. Berarti C kuadratnya adalah 15 kuadrat sama dengan A kuadratnya adalah 14 kuadrat ditambah B kuadratnya adalah 13 kuadrat dikurang 2 kali 14 kali 13. Ini cos C. Nah, ini berarti kita boleh pindahkan langsung atau mau cari dulu boleh 15 kuadrat berarti 225 sama dengan 14 kuadrat 196 ditambah 169 dikurang 2 kali 14 kali 13, 2 kali 14 kali 13. Ini boleh cari juga ya cos C nya sama dengan itu yang mau dicari, cos C. Ini boleh pindah ruaskan berarti jadinya 2, yang ini kan min jadi plus 2 kali 14 kali 13 sama dengan 196 dikurang 169. Ini tambah ya, yang ini pindah ke sini jadi kurang 225. Berarti di sini ada cos ya, cos C nya. Berarti cos C sama dengan 196 ditambah 169 dikurang 225 per 2 kali 14 kali 13. Nah, setelah di sini kita bisa tentukan dulu yang di atas itu sama dengan 196 ditambah 169 dikurang 225. Hasilnya adalah 140 per 2 kali 14 kali 13. Nah, ini bisa coret, jadinya di atas ini 10, di bawahnya habis. Berarti ini jadinya 10 per 2 kali 13. Berarti jadinya adalah 26. Nah, ini boleh diperkecil lagi, berarti jadinya adalah 5 per 13 adalah cos C. Nah, cos C itu udah dapat 5 per 13. Nah, berarti kita menentukan tan-nya lagi. Nah, kita ini di sini kita boleh pakai aturan perbandingan sin cos tan. Kalau cos itu kan adalah sisi di samping ya, atau sisi di dekat sudut. Berarti sisi samping sudut C sama dengan 5. Sisi miringnya
atau di depan hipotenusa ya. Sudut C adalah 13. Nah, tentukan berarti sisi yang depan lagi. Sisi depan itu akan sama dengan, kan kita menggunakan Pitagoras, berarti sisi di depan itu sama dengan, kalau sisi miring diketahui, berarti sisi depan sudut C itu akan sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Ini sama dengan 12. Nah, atau untuk lebih pahamnya lagi kita boleh pakai segitiga seperti perbandingan biasa. Misalnya di sini sudut C, kalau dia cos C-nya adalah 5/13, berarti kan sisi sudutnya di sini, berarti sisi di dekatnya adalah 5, kemudian 13 adalah sisi miring, maka ini kita menggunakan Pitagoras. Makanya di sini adalah akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, ini akan sama dengan 169 dikurang 25 sama dengan 144. Akar 144 adalah 12. Gitu. Berarti kita dapat sisi di depannya adalah 12. Kemudian yang ditanya soal adalah tan. Tan itu rumusnya adalah sisi di depan per sisi di samping. Berarti tan C itu akan sama dengan sisi di depannya adalah 12 per sisi di sampingnya adalah 5. Berarti tan C adalah 12 per 5. Berarti jawabannya adalah D. Oke, perhatikan gambar segi 4 PQRS berikut. Tentukan panjang RS. Nah, untuk menentukan panjang RS, kita kan perlu mengetahui salah satu sisi. Yang diketahui kan nggak ada sama sekali. Yang di segitiga QRS itu hanya diketahui 3 buah sudut. Kalau diketahui 3 buah sudut, kita tidak bisa menggunakan aturan sinus ataupun kosinus. Artinya kita minimal punya satu sisi yang diketahui. Sisi mana yang kira-kira bisa kita cari? Yaitu sisi QS. Kenapa? Perhatikan segitiga PQS. Itu ada 2 sisi, yaitu sisi PS dan sisi PQ diketahui, serta ada satu sudut yang diapit. Nah, di situ kita menggunakan aturan kosinus. Setelah dapat sisi QS, kita bisa cari RS. Kenapa? Karena QS itu adalah sisi yang berada di depan atau di hadapan sudut R, yaitu 60. Nah, kita bisa menggunakan aturan sinus di situ. Jadi ada soal yang bisa jadi kita menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk soal-soal seperti ini. Tandanya kita harus bisa menganalisis soal dulu. Mana yang kita cari dulu, mana yang bisa kita gunakan dulu, yaitu aturan sinus dulu atau aturan kosinus. Oke, untuk soal ini kita menentukan RS itu tidak bisa langsung. Kenapa? Karena dari segitiga QRS ini yang diketahui hanya 3 buah sisinya, 3 buah sudutnya, sementara sisinya tidak diketahui sama sekali. Nah, untuk menggunakan aturan dan sinus dan kosinus itu pasti ada salah satu sisi yang diketahui. Nah, berarti kita harus cari salah satu sisi yang bisa diketahui. Artinya QS ini bisa kita cari berapa panjangnya dengan menggunakan segitiga PQS. Perhatikan segitiga PQS, di sini 9 cm adalah panjang PS, 9 akar 3 adalah panjang PQ, sudut P adalah 30. Berarti sisi di depan ini bisa kita cari menggunakan aturan kosinus. Berarti QS kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PS kuadrat dikurang 2 kali PQ kali PS cos 30. Nah, berarti kita bisa masukkan QS-nya yang mau dicari, PQ-nya sama dengan 9 akar 3 dikuadratkan ditambah PS-nya 9 kuadrat dikurang 2 kali 9 akar 3 dikali 9 dikali cos 30 setengah akar 3. Ini boleh coret.
Nah, setelah itu ini kita tentukan 9 akar 3 berarti 9 kuadrat 81 dikali 3, maka dapatnya 243 ditambah 81 dikurang 9 kali 9 81, akar 3 kali akar 3 3, 81 kali 3 sama dengan 243. Berarti yang ini boleh coret, jadinya 81 QS kuadrat sama dengan 81, QS sama dengan akar 81. Nah, akar 81 itu adalah 9. Oke, setelah dapat QS-nya sama dengan 9, sini 9. Nah, kita bisa cari RS. Cari RS-nya caranya adalah menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena ada satu sisi dan sudut dari RS-nya diketahui. Kalau seperti ini tandanya berarti 90 derajat. Nah, kita menggunakan aturan sinus berarti QS per sin. QS ini sudutnya adalah 60 ya, karena sisi di depan sisi QS depan sudut R, berarti sin R sama dengan sisi RS yang mau dicari per sin dari sudutnya, yaitu 90 karena di sini siku-siku. Nah, ini berarti QS sama dengan 9 per sin 60 sama dengan RS per sin 90. Nah, berarti jadinya 9 per sin 60 adalah setengah akar 3 sama dengan RS per sin 90 nya adalah 1. Berarti RS dikali setengah akar 3 itu sama dengan 9 kali silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini. Nah, berarti RS sama dengan 9, yang ini pindah ke sebelah sini, jadinya 2 naik ke atas, berarti jadinya 2 kali dikali 9 per akar 3, karena akar 3 di sini pindah ke bawah, karena 2-nya naik ke atas, berarti didapatlah RS itu sama dengan RS-nya adalah 18 per akar 3 sama dengan RS. Oke, sekarang kita tentukan, karena di sini belum ada jawabannya yaitu 18 per akar 3, artinya kita harus ubah 18 akar 3 tadi menjadi rasional dulu. Berarti kita bikin dulu yang di sini RS sama dengan 18 per akar 3, berarti sama dengan 18 per akar 3 dikali akar 3, bentuk rasional ya. Berarti 18 akar 3 per 3, coret-coret, berarti jadinya adalah 6 akar 3. Oke, kemudian soal selanjutnya, panjang sisi pada segitiga ABC berbanding 6:5/4, kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut adalah. Nah, di sini udah jelas ya, karena dia cari kosinus, maka ini kita bisa langsung menggunakan aturan kosinus. Karena ada 3 buah sisi yang perbandingannya diketahui, kalau aturan sinus bisa digunakan untuk segitiga yang sisi-sisinya diketahui termasuk perbandingan. Baik, untuk soal ini, perbandingan 6, 5, dan 4 ini boleh digambarkan dalam segitiga sembarang. Misalkan segitiga untuk sisi 6 berarti yang paling panjang, kemudian di sini 5. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kita gambarkan sebagai segitiga A, B, C. Di sininya 6, di sini 5, di sini 4. Sekali lagi ini adalah pemisalan. Jadi terserah mau taruh 5-nya di mana, tapi sesuaikan dengan panjang sisinya. Kemudian yang ditanya soal adalah kosinus sudut yang terbesar dari segitiga tersebut. Nah, untuk kosinus sudut yang terbesar di sini yang perlu dicatat adalah semakin kecil sisinya,
di antara ketiga ini, yang paling pendek itu sisinya adalah 4 cm, maka nilai kosinusnya akan semakin besar. Nah, artinya dari keempat perbandingan ini, yang sisinya paling kecil adalah 4, perbandingan yang 4. Jadi, kosinus yang terbesar adalah yang sisinya 4. Nah, berarti kita perlu cari berapa nilai dari kosinus sudut yang sisinya 4 ini. Kalau sisinya 4 ini berarti di depan sudut A, berarti ini adalah A kecil. Nah, berarti yang ini boleh dikasih nama B kecil, yang ini adalah C kecil. Kita tentukan kosinus sudut A-nya. Nah, kembali ke rumus aturan kosinus. Kalau yang kita mau cari adalah cos A, berarti berkaitan dengan sisi A, maka A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, ini sama dengan B kuadrat. Ini kita mau cari cos A, boleh diisi dulu, boleh di sini jadinya A kuadratnya 4 kuadrat, B kuadratnya sama dengan 6 kuadrat, tambah C kuadratnya sama dengan 5 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 5 cos A. Oke. Nah, kita menentukan cos A-nya berapa. Di sini 16 sama dengan 36 tambah 25 dikurang 12 kali 5 sama dengan 60 cos A. Yang sebelah sini dipindahkan, jadinya 60 cos A sama dengan 36 tambah 25, 16-nya pindah jadi kurang 16. Jadi cos A-nya itu sama dengan 45 per 60. Ini berarti sama dengan bagi 15 jadinya 3, bagi 15 jadinya 4. Jadi cos A sama dengan 3 per 4. Nah, jadi jawabannya itu adalah C. Gimana semuanya? Paham ya tentang aturan sinus kosinus? Nah, terima kasih udah nonton video ini. Kalau menurut kalian video ini bisa bermanfaat buat kalian dan memotivasi kalian untuk belajar di rumah, maka jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian please komen di bawah kira-kira kita akan bahas mengenai apa lagi. Oke, terima kasih dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.